Jumpa lagi bersama Cocot Pidaliamo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-17. Langsung saja. Si doi menjerit saat aku emut dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan si gadis merah yang terkejut sambil berkata, apa? Yang Chen? Bukankah itu nama si berandal yang menyerangku tadi? Lalu di sisi Master ia pun berkata, oh, jadi dia orangnya. Sambil kita diperlihatkan Master Si di sana yang berkata, memang ada anak yang bernama Yang Chen di antara murid inti baru pelataran utara. Terlebih lagi dia memiliki hubungan denganku. Dan Master Stat di sana pun berkata, apa? Sungguhkah? Lalu ia pun bergumam, di tianan yang besar ini hanya Su Zhenzi yang dapat dipercaya. Lalu ia pun berkata, anak itu cukup arogan dan berani. Aku yakin dia akan meraih pencapaian besar di masa depan. Zhenzi, aku membawa tugas dari Kaisar. Jadi bisakah kau memanggil Yang Chen ke sini dan membiarkan aku menanyakan beberapa pertanyaan padanya? Di sana Master Si pun berkata, aku akan membawanya ke sini secara pribadi. Lalu di waktu yang sama kita diperlihatkan Yang Chen bersama Ling Xi yang sedang berduaan. Di sana Yang Chen memandangi Ling Xi yang sedang berbunga-bunga dan ia pun bergumam, semakin aku melihat Spirit Fog, dia terlihat semakin cantik. Apa aku nginep di sini aja ya untuk malam ini? Wah, pasti sangat menyenangkan. Sambil ia membayangkan sedang berduaan dan merangkul Ling Xi di sana hingga ia pun meneteskan air liur menggenang di bawahnya. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terdapat Master Si yang sedang memandangi mereka. Lalu Master Si pun bergumam, anak itu masih tidak sadar dengan bencana yang akan datang padanya, dan sekarang dia malah enak bersantai di sini. Hei Yang Chen, sambil terlihat di sana Yang Chen yang terkejut seakan-akan kepalanya kejatuhan kata-kata dari Master Si itu, dan Yang Chen pun menoleh sambil bergumam, Paman Si, kenapa dia ada di sini? Lalu mereka berdua pun memberi salam kepada Paman Si itu, dan Paman Si pun berkata, ikuti aku. Lalu Yang Chen dengan bingung pun berkata, baiklah Master Si. Di sana ia pun mengikuti Master Si dari belakang. Yang Chen pun bergumam, kenapa aku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan? Lalu tiba-tiba ia pun mendengar seseorang yang berkata, hei anak bodoh, apa yang terjadi dengan harta karun di Gunung Caoge? Lalu Yang Chen pun bergumam, apa? Ini telepati? Dan Yang Chen langsung menjawab, Paman Su, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Master Li dalam mode telepati pun menjawab, keluarga Li hanya bisa numpang nama. Stat Master dari Dongtu datang secara langsung untuk menginvestigasi harta karun di bawah perintah Kaisar. Li Junru bilang kau ditelan hidup-hidup oleh King Monster dan bilang bahwa kau punya hubungan dengan harta karun. Lalu di sana Yang Chen pun bertelepati juga sambil berkata, sialan, apa dia bilang kalau King Monster tidak jadi memakannya karena rasanya tidak enak dan memuntahkannya? Lalu Paman Si pun melirik ke arah Yang Chen sambil bergumam, apa benar kalau anak ini sangat beruntung dan mendapatkan harta karun? Di sana Master Si pun berkata lagi dalam telepati, bocah brengsek, ternyata kau cukup beruntung juga ya. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mengaku bahwa kau mendapatkan harta karun itu, oke? Sambil Yang Chen pun terdiam di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan halaman utama area inti pelataran utara. Di sana Yang Chen bersama Master Si pun mendatangi tempat itu. Lalu di dalamnya terdapat Master Stat di sana dan beberapa anggota keluarga lainnya. Lalu Yang Chen pun memberi salam dan berkata, aku Yang Chen, sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Stat Master. Dan Stat Master pun menjawab, Yang Chen, ku dengar kau sudah masuk ke bagian dalam Gunung Caoge dan melihat harta karun itu dengan mata kepalamu sendiri. Selain itu, kau juga dimakan hidup-hidup oleh monster yang melindungi harta karun. Apa itu benar? Di sana Yang Chen pun terkejut dan berkata, melihat harta karun apa? Terus aku ditelan monster apa? Siapa yang mengatakannya? Kalau iya aku dimakan monster, bagaimana aku bisa masih hidup sampai sekarang, Master? Sambil terlihat anggota keluarga Golden Eagle yaitu Li Junru di sana yang berkata, Yang Chen, apa kau ingin berdalih? Apa kau ingat siapa aku?
Lalu Yang Chen di sana pun berkata, kau tuan muda yang terkenal jahat dari keluarga Golden Eagle. Tentu saja aku ingat denganmu. Hari itu jika aku tidak dipaksa olehmu, aku tidak akan terjebak dalam dilema. Jika bukan karena upaya delusimu dalam harta karun yang tidak pernah ada yang membuat marah King Monster di kedalaman Caoge, kota Caoge tidak akan pernah hancur. Aku sebagai rakyat kota Caoge, balas dendam ini selalu memotivasiku untuk bekerja keras agar menjadi lebih kuat, dan suatu hari nanti aku bisa membalaskan dendam ini dengan tanganku sendiri. Di sana Li Junru terkejut dan berkata, kau semua itu omong kosong. Lalu Yang Chen pun berkata, iyakah orang dari kota Caoge tidak punah? Kalau tidak percaya, tanya saja pada mereka dan kau akan tahu sendiri kalau yang aku katakan itu adalah fakta. Master Set, kota Caoge milik teritori kerajaan. Rakyat kota Caoge juga bagian dari kerajaan. Aku harap Anda bisa menegakkan keadilan untuk kota Caoge. Di sana Master Set pun hanya terdiam. Lalu di sisi para tetua lainnya pun berbisik-bisik di sana. Lalu ayah dari Li Junru pun berkata, Yang Chen, berhentilah menfitnah keluarga kami. Jawab pertanyaan State Master dengan jujur. Kenapa kau sangat berisik dan tidak jujur? Apa itu karena kau sudah mendapatkan harta karunnya? Yang Chen di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, apa yang salah? Aku kan sudah menjawab pertanyaan State Master dengan jujur. Tapi Anda sebagai kepala keluarga Golden Eagle, apa kau ingin menekanku dengan kekuatan? Silakan saja, tapi aku tidak akan pernah menutupi dosamu terhadap kota Caoge. Sambil terlihat para tetua di sana yang terkejut dan berkeringat mendengar kata-kata dari Yang Chen itu. Lalu anggota keluarga Golden Eagle itu pun bergumam, tidak kusangka ternyata Yang Chen sangat pintar memutarbalikkan fakta. Dan seseorang tetua di depan Yang Chen pun berkata, Yang Chen, kesampingkan dulu pertanyaan yang lain dan jawab pertanyaan ini. Bagaimana kau masih bisa selamat setelah dimakan oleh monster di lokasi harta karun itu? Yang Chen pun di sana terkejut dan bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, harta karun? Harta karun apa? State Master, yang disebut harta karun hanyalah imajinasi yang dibicarakan oleh keluarga Golden Eagle. Sama sekali tidak ada harta karun di Gunung Caoge. Di sana hanya ada King Monster yang mengerikan dan kejam. Sambil ia berbicara kepada State Master itu, lalu Yang Chen pun berkata lagi, dan untuk lokasi harta karun yang Li Junru bicarakan, dia menganggap sarang King Monster sebagai harta karun berkat kebijaksanaannya yang luar biasa, dan itulah yang menyebabkan kota Caoge mengalami bencana besar. Sambil terlihat Li Junru dari belakang yang berkata, jangan mengarang kau Yang Chen. Lalu State Master di sana pun berkata, teruskan Yang Chen. Dan Yang Chen pun berkata, di hari itu Li Junru sangat tidak manusiawi dan memaksaku untuk masuk ke sarang King Monster dan membukakan jalan untuknya. Aku benar-benar tidak berdaya pada saat itu, jadi aku hanya bisa memberanikan diriku dan masuk ke dalam. Kemudian aku tidak sengaja masuk ke tempat yang penuh kabut hitam. Kurasa itu adalah lingkaran sihir dan aku tidak pernah dimakan hidup-hidup oleh King Monster. Jika aku dimakan oleh King Monster itu, lalu bagaimana aku bisa masih hidup sampai sekarang? Sambil terlihat para master di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun berkata, itu masuk akal. Bagaimana dia masih hidup jika monster itu sudah memakan dia hidup-hidup? Lalu Yang Chen pun berkata lagi, Tuan, jika kalian masih tidak yakin, kita bisa pergi ke Gunung Caoge lagi. Aku yakin dengan adanya orang kuat di sini, King Monster itu tidak akan berani mengamuk. Dan saat itu juga semua yang aku katakan akan terkonfirmasi. Tentu saja Li Junru juga harus ikut. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa selamat dari mulut King Monster itu. Sambil terlihat Li Junru di sana yang terdiam. Lalu Li Junru pun berkata, King Monster itu terlalu mengerikan. Aku tidak mau pergi. Sambil ia membayangkan King Monster itu. Sambil terlihat juga ayahnya yang hanya terdiam di sana. Lalu Master State pun berkata, baiklah Yang Chen, kau ikut aku ke Gunung Caoge. Li Tianhong, anakmu harus dididik dengan benar. Karma pasti akan datang untuk mereka yang suka menfitnah. Lalu ayah Li Junru pun berkata, terima kasih atas ajaranmu State Master. Dan di sisi Master Si, ia pun tersenyum sambil bergumam, wow, anak itu memang bukan main.
Perjalanan Yang Chen menemani State Master ke Gunung Caoge ini mungkin akan membawa hal buruk daripada hal baik. Sambil ia menatap Yang Chen di sana. Lalu State Master pun mendatangi Yang Chen sambil berkata, ayo pergi sebelum terlambat. Sambil mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan State Master pun memandang ke atas langit. Di sana ia pun seakan-akan merapalkan mantra. Yang Chen pun bertanya-tanya. Tiba-tiba dari atasnya terdapat gumpalan api yang membara dan Yang Chen pun berkata, ada burung besar yang datang. Lalu kita diperlihatkan burung itu yang sudah turun di hadapan mereka semua dan Yang Chen pun berkata, monster di level Heavenly Harmony Realm, Purple Flame Dragon Fish. Sambil kita diperlihatkan burung besar dengan aura membara menyerupai api itu dan State Master pun berkata, ini tungganganku, ayo naik. Sambil mereka bertiga pun menaiki burung besar itu sambil dipandangi oleh Master Yi dari kejauhan. Di sana Yang Chen pun menjempolkan jari di belakang punggungnya dan di sisi Master Yi ia pun berkata, bocah bau, hati-hatilah di jalan. Sambil terlihat burung itu yang terbang bersama ketiga orang itu. Lalu di sisi gadis merah ia pun memandangi Yang Chen. Lalu ia pun berkata, apa kau benar-benar hanya tahap 5 true material realm? Lalu di sisi Yang Chen ia pun hanya terdiam. Gadis itu pun bertanya-tanya dengan kediaman dari Yang Chen itu dan ia emosi sambil berkata, Master, aku ingin bertarung lagi dengannya. Lalu Master pun menjawab, kau bukan lawannya. Lalu gadis merah pun ngambek sambil berkata, waktu itu aku cuma ceroboh Master. Dan di sisi Yang Chen ia pun bergumam, anak ini mungkin terlalu dimanja. Sifat aslinya seharusnya tidak terlalu buruk, tapi sayangnya aku ditakdirkan untuk berselisih dengan keluarga kerajaan Phoenix. Sambil terlihat gadis itu yang menantang Yang Chen lagi dan berkata, cepat bangun, kita gelut sekali lagi. Kali ini aku pasti akan mengalahkanmu. Dan Yang Chen pun menjawab, berisik. Sambil State Master itu terdiam mendengarkan mereka bertengkar dan State Master pun menoleh ke arah Yang Chen. Di sana gadis itu pun makin emosi sambil berkata, cepat berdiri, dasar pengecut, pengecut, pengecut. Sambil Master itu pun mengeluarkan aura membara, Yang Chen di sana pun menutupi kupingnya karena gadis itu sangat berisik. Di sana Master State pun berkata, mustahil, aku tidak pernah gagal semenjak aku menjadi pembaca roda takdir Heavenly Taoist. By the way, Fate Card kemarin diganti roda takdir ya mo. Sambil State Master itu pun melihat ke arah Yang Chen lagi dan ia pun bergumam, bahkan ketika aku mengkalkulasi roda takdir untuk Kaisar Dongtu, ini hanya membutuhkan jumlah energi spiritual yang cukup besar. Sambil ia mengeluarkan aura yang sangat membara untuk melihat takdir Yang Chen. Di sana Yang Chen pun diselimuti dengan aura membara kehitaman. Lalu muncullah bayangan monster divine di sana dan Yang Chen pun terkejut. Lalu ia pun membuka kupingnya dan ia pun memandangi State Master itu dengan bertanya-tanya. Tapi tiba-tiba State Master pun mengeluarkan aura yang sangat membara lagi untuk membaca takdir dari Yang Chen dan di sana Master itu pun mengeluarkan banyak darah dari mulutnya karena ia tidak dapat menahan tekanan dari monster divine itu. Lalu gadis merah pun terkejut dan khawatir berkata, Master, apa kau baik-baik saja? Dan Master pun menjawab, tidak apa, aku baik-baik saja. Sambil ia berkultivasi di sana dengan aura membara. Lalu di sisi Yang Chen ia bertanya-tanya memandangi State Master itu dan State Master pun melirik ke arah Yang Chen sambil bergumam, aku tidak percaya hanya dengan mengkalkulasi roda takdir anak itu akan menimbulkan tekanan yang menyakitkan. Jika bukan karena energi spiritualku yang melebihi normal Taoist dari Heavenly Harmony Realm, aku takut semuanya tidak hanya akan berakhir dengan luka parah seperti ini. Takdir anak ini terlalu mengerikan. Bahkan dengan ilmu seni bela diri Xian dan material spiritku masih sulit bagiku untuk mengkalkulasi takdirnya. Sebenarnya apa yang begitu spesial dari anak ini? Lalu ia pun berkata, Yang Chen, apa ada orang kuat dari keturunan keluargamu? Di sana Yang Chen pun terdiam dan ia pun bergumam, apa dia baru saja ingin menyelidiki aku dan dia tidak menyangka hampir ditelan oleh material spiritku, Asian Demon Dragon. Lalu Yang Chen pun menjawab, State Master, semua keluargaku mati selama penyerangan King Monster dan keluarga Golden Eagle adalah musuh bebuyutanku.
Lalu State Master di sana pun berkata, aku sudah mendapatkan informasi tentang insiden harta karun Chao-ge dan memang keluarga Lee sudah berlebihan dalam hal ini dan karma pasti akan datang pada mereka. Lalu Yang Chen dari belakang pun terbengung dan bergumam, apa dia mendukungku untuk balas dendam pada keluarga Lee? Lalu State Master pun berkata, Yang Chen, nama asliku Duan Guo Shihi. Jangan panggil aku State Master lagi di masa depan, panggil saja aku kakek Dong Guo. Lalu Yang Chen pun sungkan sambil berkata, State Master, bukankah ini sedikit terlalu berlebihan untuk orang sepertiku? Lalu kakek Dong Guo pun berkata, santai saja, ini token State Masterku. Jika kau bertemu kesulitan di masa depan, kau bisa menunjukkan token ini. Tokenku akan cukup berguna di Dongtu. Sambil ia mengeluarkan token dari tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Yang Chen. Dan Yang Chen pun berkata, terima kasih kakek, kakek Dong Guo. Lalu Yang Chen pun tersenyum sambil bergumam, dengan token ini keberhasilan rencana kawin lari yang Paman Si dan aku rencanakan akan sangat meningkat. Lalu di sisi gadis itu pun bertanya-tanya melihat ke arah Yang Chen sambil bergumam, kenapa Master sangat baik pada anak ini? Mungkinkah dia orang yang spesial? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan burung itu yang ditunggangi mereka sudah sampai di kota Chao-ge. Di sana Yang Chen pun terdiam memandangi kota itu dan Master Dong Guo pun berkata, Yang Chen, aku harus memulihkan tubuhku dulu karena penyakit lamaku kambuh. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di kota Chao-ge? Lalu Yang Chen pun menjawab, aku akan mengikuti keinginan kakek Dong Guo. Di sana ia pun bergumam, kakek ini sangat merepotkan. Apa dia benar-benar harus bertanya pada aku? Lalu kakek Dong Guo pun menyuruh tunggangannya yaitu Purple Fin untuk mendarat. Di sana kita diperlihatkan burung itu yang mendarat di pelataran dan beberapa orang di sana pun terkejut. Ternyata salah satunya adalah paman dari Duan Minho. Di sana ia pun melihat burung itu sambil bergumam, monster di ranah Heavenly Harmony Realm ini pasti dari kekuatan besar. Di sana ia pun melihat ke arah Yang Chen dan terkejut sambil bergumam, Yang Chen, mungkinkah Yang Chen pergi keluar dari Chao-ge dan menemukan seseorang yang kuat? Lalu ia pun berkata, hei, berani sekali kalian memaksa masuk di City Lord Mansion. Apa kalian sengaja ingin membuli kami karena tidak ada yang memimpin di sini? Sambil ia bergumam, ngomong-ngomong soal pendukung, aku juga punya keluarga Golden Eagle. Lalu Yang Chen di sana pun berkata, haha, terus kenapa kalau aku ingin membulimu? Di sana gadis merah pun berkata, berlutut kalian. Dan di sisi paman dari Duan Minho pun berkata, apa? Berlutut? Dan dari belakang Duan Minho pun berkata, kau Yang Chen ya? Sambil ia akan menyerang ke arah Yang Chen dan ia pun berkata, kau berani kembali ke kota Chao-ge? Kau sudah membuatku susah payah untuk mencarimu. Sambil ia mengarahkan serangannya ke arah Yang Chen. Dan di sisi kakek Dong Guo ia pun berkata, hancurkan dia. Lalu tiba-tiba para pengawalnya pun langsung menghajar Duan Minho di sana dengan sangat keras hingga ia pun terlempar terjatuh di halaman itu. Dan di sana pamannya pun menangkapnya sambil berkata, Minho, apa kamu tidak apa-apa? Kalian, siapa kalian sebenarnya? Apa kalian tidak tahu hukum? Aku adalah penguasa kota Chao-ge dan berani sekali kalian melakukan pembunuhan di siang bolong. Aku akan melaporkan ini pada gubernur Kabupaten Tianan untuk mencari keadilan. Lalu Yang Chen dari atas pun berkata, hukum? Bagaimana bisa kau secara tidak tahu malu bicara tentang hukum? Kau sendiri membantu tiran untuk mengorbankan warganya sendiri dan membuka kandang domba untuk serigala yang berbahaya. Kau mengabaikan kontribusi Jenderal Huai Shan dalam melindungi Chao-ge. Tidak hanya kau menyingkirkan dia dari jabatannya, tapi kau juga mencabut pasukannya. Ini sungguh tidak adil. Kau terbutakan oleh keegoisanmu. Kau bersekutu dengan keluarga Lee dan bekerja sama untuk memprovokasi King Monster mengerikan yang tertidur di kedalaman gunung Chao-ge. Ini memicu monster lain untuk menyerang Chao-ge dan menyebabkan ratusan ribu warga kehilangan hidupnya. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga kota Chao-ge lagi. Kau sudah keterlaluan. Sambil terlihat paman dari Duan Minho itu yang emosi. Lalu Yang Chen pun berkata lagi, di sebelahku adalah State Master. Bagaimana bisa kau menyuruh anakmu untuk membunuh mereka? Di mana rasa hormatmu itu? Orang yang tidak adil, tidak setia, dan tidak berbakti sepertimu. Bagaimana kau bisa terus hidup di dunia ini? Dan bagaimana bisa kau bicara tentang hukum?
Di sana ia pun tiba-tiba mengeluarkan darah di mulutnya dengan ocehan dari Yang Chen itu. Lalu Yang Chen di sana pun berkata, "Haha, aku hebat kan?" Lalu gadis merah itu pun bergumam, "Wow, skill bacot anak ini memang bukan main." Lalu Yang Chen pun berkata, "Kakek Dongguo, kriminal ini berani menyerang Anda dan Tuan Putri. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan." Lalu di sisi Paman Duan Mingho pun terkejut dan berkata, "Apa? State Master, tolong Tuan Putri, tolong ampuni aku." Sambil ia bersujud di sana, lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang datang sambil berkata, "Siapa yang berani melakukan pembunuhan di Saoge?" Dan ia pun turun sambil terlihat dua anak buahnya di belakang, dan ternyata itu adalah Master Codet. Dan orang itu pun bergumam, "Siapa orang-orang itu?" Lalu Master Codet pun berkata, "Apa, Yang Chen, kau masih hidup?" Lalu Yang Chen pun berkata, "Tentu saja, bagaimana mungkin aku mati semudah itu?" Dan Paman Codet pun melihat ke arah mereka sambil bergumam, "Orang-orang itu mungkin memiliki background yang hebat. Aku sebaiknya menyelidiki situasinya dulu." Dan di sana kakek Dongguo pun berkata, "Tangkap mereka." Dan di sisi Master Codet, ia pun terkejut karena ia pun langsung dikepung beberapa prajurit yang mengarah ke arahnya. Di sana ia pun dibekuk hingga terjatuh di lantai. Master Codet pun berkata, Kenapa kalian menangkapku?" Lalu kakek Dongguo pun menjawab, "Yang Chen, urus saja mereka." Sambil ia meninggalkan tempat itu bersama gadis merah. Dan Yang Chen pun berkata, "Halo seniorku yang hebat." Sambil ia mendekati paman dari Duan Mingho itu, dan jebret, ia pun menendang paman dari Duan Mingho itu hingga terlempar. Lalu ia pun berkata, "Yang Chen, apa yang kau lakukan?" Lalu tiba-tiba Yang Chen pun menginjak dada dari paman Duan Mingho itu dan sambil berkata, Bukankah kau adalah master dari keluarga Guan? Kenapa kau malah menjadi seperti ini?" Lalu paman dari Duan Mingho pun emosi sambil berkata, "Yang Chen, kau..." Sambil terlihat dari belakang Yang Chen terdapat prajurit berbaju emas. Di sana ia pun bertanya-tanya, dan tiba-tiba paman dari Duan Mingho pun berkata, "Yang Chen, kau adalah orang yang sangat bijak dan tidak akan mempermasalahkan hal kecil di masa lalu kan? Semua yang aku lakukan itu karena dipaksa oleh tuan muda keluarga Golden Eagle. Kami diancam akan dibunuh jika kami tidak menurutinya." Tapi di sisi Yang Chen, ia pun malah menginjak dengan keras tubuh dari master itu hingga tulangnya pun patah. Dan Yang Chen pun berkata, "Terlalu biasa, aku tidak suka alasan ini, pikirkan yang lain." Di sana Master Codet pun terbangun sambil bergumam, "Apa sih Yang Chen itu sudah bosan hidup?" Lalu kita diperlihatkan para prajurit itu yang terbengong melihat aksi dari Yang Chen itu, dan mereka pun bergumam, "Anak ini benar-benar psikopat yang kejam." Lalu Yang Chen pun masih menginjak master itu, dan ia pun berkata, "City Lord, apa kau masih belum menemukan alasan lain? Apa kau butuh bantuanku untuk mencarinya?" Di sana orang itu pun ketakutan sambil bergumam, "Dia ingin membunuhku. Tidak, aku tidak mau mati." Lalu ia pun bersujud di hadapan Yang Chen sambil berkata, "Yang Chen, tidak, Tuan Yang Chen, ini benar-benar kesalahanku. Tapi tidak ada kebencian apapun antara kau dan aku. Meskipun Mingho mungkin sudah membuatmu tersinggung, tapi dia sudah membayar harganya kan? Kumohon tolong kasihani aku." Lalu Yang Chen pun berkata, "Jadi menurutmu kau tidak pantas untuk mati?" Lalu orang itu pun menjawab, "Tuan Chen, aku benar-benar tidak pantas untuk mati." Lalu Yang Chen pun berkata, "Oh, sepertinya surga berpihak padamu. Dosamu memang tidak pantas untuk dihukum mati. Bagaimana kalau ini? Kau harus menyatakan penyesalan dan kau harus mengatakan ini di depan semua warga Caoge. Setelah itu baru kau bisa kumaafkan." Di sana orang itu pun mengangguk-anggukkan kepala sambil berkata, "Ya, tentu saja aku akan melakukannya." Lalu Yang Chen pun mendatangi para prajurit emas itu sambil berkata, "Senior, kuharap kau bisa membantuku menyebarkan berita ke seluruh Caoge bahwa Guanxi akan diadili di depan umum di alun-alun City Lord Mansion." Lalu prajurit emas pun menjawab, "Baik Tuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan alun-alun. Di sana seseorang pun berkata, "Ku dengar seseorang akan mengadili City Lord Guanxi. Siapa yang punya kekuasaan sehebat itu?" Dan orang di sampingnya pun menjawab, "Ku dengar namanya Yang Chen." Lalu kita diperlihatkan gadis senpai bersama ayahnya di sana yang terkejut mendengar kata-kata itu, dan ia pun bergumam, "Apa, Yang Chen?
Dia sudah kembali. Apa dia tidak tahu kalau keluarga Guan sedang mencari dia kemana-mana? Sambil ia menatap Yang Chen bersama orang yang berada di sampingnya itu. Lalu di sana gadis senpai pun memandangi prajurit itu sambil bergumam, aura orang berbaju besi emas itu terlihat mengerikan. Apa mereka dibawa ke sini oleh Yang Chen? Balas dendam, pasti balas dendam. Sambil kita diperlihatkan gadis musuh di sana yang berkata, Yang Chen, kau datang lagi ke sini. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang berlari di sana sambil berkata, senpai, lama tidak bertemu. Dan ia pun langsung merangkul gadis senpai di sana di bagian bobanya ya mo. Lalu Yang Chen pun berkata, hayum sekali. Dan di sisi ayah dari gadis senpai pun hanya terdiam. Dan ayahnya pun berkata, apa kau sudah cukup memeluknya? Di sana Yang Chen pun malah berkata, tidak senpai, aku ingin memelukmu seperti ini selamanya. Lalu gadis senpai pun tersenyum dan berkata, kau masih sama saja seperti dulu. Sambil kita diperlihatkan gadis musuh yang emosi melihat pemandangan itu. Dan di sana ia pun berkata, Yang Chen, maafkan aku, sepertinya kita tidak bisa kembali seperti sebelumnya lagi. Dan bersambung mo.